SMA 7 sebagai sekolah penggerak. Tadi boleh dong di-sharing dikit nih Pak ke kita nih sebagai siswa, mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan podcastnya dan juga dimanapun kalian berada kan, anak-anak SMA 7, anak-anak SMA 6 nanti mendengarkan kepala sekolahnya di sini gitu, sedang ada di ruang podcast Sisma loh gitu. Jadi halo Sobat Sisma, balik lagi nih ke podcast Sisma. And 3, 2, 1, this is podcast Sisma. Oke teman-teman semua, jadi di hari yang berbahagia ini kita sudah kedatangan tamu. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Boleh diperkenalkan diri dulu Pak? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Kedot Swendi, Kepala SMA 6 Denpasar. Baik, sebuah kehormatan sekali ya. Terima kasih loh Bapak telah hadir ke ruangan podcast SMA Negeri 7 Denpasar ini. Bagaimana perasaannya hari ini, kabarnya? Oh, luar biasa. Walaupun saya kesini baru 2 kali ya. Yang pertama adalah pada saat rapat MKKS, kemudian yang sekarang ya itu adalah pengimbasan sekolah penggerak. Jadi suasananya cukup nyaman ya. Bukan cukup, sangat nyaman ya, sangat nyaman, aman ya. Nikmati ya. Memang suasana belajar seperti inilah yang katakanlah memenuhi standar ya, standar sebagai proses pembelajaran. Jadi begitu tadi masuk ruang podcast mungkin wah SMA 7 sudah punya ruangan podcast sendiri gitu Pak ya? Iya, oke, betul sekali. Jadi kita di SMA 6 pengennya ya mungkin hanya berangan-angan aja dulu ya. Jadi berangan-angan dulu sebagai informasi, katanya membangun ruangan ya cukup biaya yang cukup besar ya, cukup besar sampai katakanlah ratusan juta ya. Tentu dengan peralatan dan sarana yang lainnya juga memadai ya. Oke. Berarti tujuan awalnya Bapak hadir hari ini tuh sebenarnya untuk apa Pak? Sebenarnya tujuan pertama datang sini adalah memenuhi undangan dari Kepala SMA 7 untuk mendampingi Wakasek dan guru-guru kami dalam rangka pengimbasan sekolah penggerak ya. Pengimbasan sekolah penggerak terkait dengan implementasi daripada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Berarti di SMA 6 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Pak? Di SMA 6 sudah menerapkan kurikulum merdeka, mandiri berubah ya, mandiri berubah. Ini adalah tahun kedua. Mandiri berubah itu kurikulum yang seperti apa Pak? Kurikulum merdeka, mandiri berubah itu adalah kurikulum yang nanti proses daripada katakanlah administrasi dari prosesnya itu masih disediakan oleh Kemendikbudristek ya. Jadi kita hanya mengadopsi saja dari sana, kemudian kalau bagaimana bisa kita katakanlah memodifnya gitu. Berarti apa nih perbedaan yang Bapak rasakan di antara kurikulum sebelumnya setelah diterapkannya kurikulum mandiri berubah itu sendiri di SMA 6? Oke. Jadi katakanlah yang paling terasa perubahannya itu. Satu adalah proses pendidikan itu terpusat pada siswa ya. Siswanya. Kemudian ada P5-nya. Ada P5. Kemudian ada katakanlah pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi. Itulah perbedaan daripada kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Iya. Berarti di sana murid-muridnya itu bisa lebih mandiri gitu Pak ya berpendapatnya, atau memang mandirinya itu dalam hal apa Pak? Seperti yang sangat terlihat di murid-muridnya yang Bapak rasakan di SMA 6. Yang baru kelihatan. Iya, yang baru kelihatan itu. Satu, anak-anak itu diberikan katakanlah kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di samping itu kalau di kurikulum sebelumnya itu kan katakanlah di kelas awal, di kelas 10 itu sudah katakanlah sudah dijuruskan dia. Sudah dijuruskan. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum merdeka ini di kelas 10 itu sifatnya umum dulu. Berarti nanti dia naik ke kelas 11 itu baru akan dibagi sesuai dengan bakat minat
sesuai dengan pilihan mata pelajarannya gitu loh. Iya. Oh, berarti lebih menjurus ya. Iya. Sama berarti untuk di sini. Iya. Kemudian tadi nih kan Bapak bilang hadir ke sini untuk menemani Wakasit dan guru-guru mengikuti pengimbasan itu, materi Iya. pengimbasan kurikulum sekolah penggerak. Iya. Nah, SMA 7 sebagai sekolah penggerak. Iya. Tadi boleh dong di-sharing dikit nih Pak ke kita nih sebagai siswa, mungkin untuk Iya. teman-teman yang mendengarkan podcastnya dan juga dimanapun kalian berada kan, anak-anak SMA 7, anak-anak SMA 6 nanti mendengarkan kepala sekolahnya di sini gitu, sedang ada di ruang podcast Sisma loh gitu. Jadi boleh dong di-sharing dikit apa sih yang telah diimbaskan SMA 7 ini untuk guru-guru dan Wakasit Bapak tadi? SMA 7 ini kan sekolah penggerak. Iya, benar. Kita di SMA 6 itu tidak sekolah penggerak. Jadi SMA 7 itu merupakan kewajiban daripada sekolah penggerak untuk mengimbas implementasi kurikulum merdeka. Iya. Jadi mungkin di sekolah penggerak ini ada kelebihannya daripada bukan sekolah penggerak. Nah, kelebihan itulah yang diimbaskan kepada sekolah yang tidak sekolah penggerak. Contohnya nih Pak, contoh kecilnya lah. Contoh kecilnya itu yang seperti tadi disampaikan, satu praktek baik ya. Praktek baik. Yang kedua adalah digitalisasi. Ya, digitalisasi. Kemudian memacu daripada teman-teman guru bagaimana nanti memanfaatkan PMM ini biar nanti di PMM itu dimaksimalkan, apakah itu berbagi praktek baik, apakah itu digitalisasi, termasuk juga berbagi dengan atau katakanlah membentuk komunitas belajar. Dalam komunitas belajar itu kan kalau sudah terbentuk komunitas belajar, guru siapapun bisa bergabung di sana, berbagi pengalaman, baik pengalaman katakanlah gaya belajar yang diterapkan oleh masing-masing guru di masing-masing sekolah begitu. Tapi kalau di SMA 6 itu ada nggak sih Pak suatu hal dalam bentuk digitalisasi yang sudah diterapkan selama ini? Sementara ini belum diterapkan. Kalau ulangan gitu misalnya nih Pak, kayak di SMA 7 kan kita ulangan tuh udah mulai pakai web sendiri nih, kita punya EOS namanya, Education of Sisma begitu. Kalau di SMA 6 ada nggak Pak? Kalau di SMA 6 kalau katakanlah ulangan belum. Mungkin guru-gurunya itu mungkin pakai aplikasi yang lain. Oh begitu. Tapi tetap online Pak? Iya, tetap online. Termasuk juga kalau kami katakanlah di penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun itu tetap menggunakan online, tapi dengan aplikasi yang katakanlah yang umum. Oh, yang umum. Yang di GC gitu. Iya, berarti belum punya web sendiri lah Pak ya? Kalau untuk web sekolah sendiri sudah punya. Untuk ulangannya itu belum berarti? Untuk ulangannya itu belum dipakai di webnya. Berarti itu bisa menjadi salah satu yang diimbaskan SMA Negeri 7 dong Pak ya? Untuk ke SMA 6-nya nantinya melalui manfaat digitalisasi itu? Iya. Nanti. Boleh. Oh iya, bisa. Oke. Terus mau nanya lagi nih Pak, kayaknya kalau kita bahas tentang dua sekolah yang berbeda, itu kayaknya nggak akan ada habisnya ya teman-teman ya. Apalagi suatu perbedaan itu justru kalau semakin dibahas, semakin buat kita tuh penasaran gitu. Apa aja sih yang ada di SMA 6? Karena jujur nih Pak, saya tuh jarang, bahkan nggak pernah deh kayaknya mampir ke SMA 6. Pernahnya tuh lewat doang. Yang deket arah daerah Kesanur kan, pernahnya lewat aja. Oh ini nih SMA 6 gitu. Oh gitu ya. Jadi letak sekolah 6 mungkin banyak yang tidak tahu karena letaknya agak ke dalam. Iya benar. Jadi tidak seperti di SMA 7 kan di pinggir jalan. Orang-orang katakanlah pusat keramaian kan gitu. Betul. Orang-orang bisa langsung lihat ya. Iya, bisa langsung lihat. Kalau sekolah kami kan kalau menuju ke sana itu harus katakanlah fokus ke sana, tidak bisa hanya lintas sana aja seperti itu. Jalannya juga bukan jalan besar Pak ya, itu bukan jalan besar gitu loh. Jadi, termasuk juga kalau akses ke sana itu tidak berpapasan dengan mobil itu sempit. Gitu. Betul. Jadi dapat lihat tuh
waktu itu sempat lewat terus kayak oh ini nih SMA 6 gitu, dan sekarang suatu kehormatan sih bisa bertemu langsung kepala sekolahnya Pak. Terima kasih banyak. Terus nih satu pertanyaan lagi nih sebagai penutup Pak. Apa sih nantinya yang Bapak harapkan untuk SMA 6 ke depan, untuk Wakase, untuk guru-guru setelah dapat pengimbasan dari SMA Negeri 7 Denpasar? Oke. Yang saya harapkan setelah dapat pengimbasan ini, apa yang nanti walaupun dalam penerimaan implementasi kurikulum Merdeka ini masing-masing ke sekolah itu mengimplementasikan dengan berbagai cara, berbeda-beda, tetapi apa yang sudah menjadi baik yang diterapkan di SMA 7 ini yang positif, yang bagus, jadi kami adopsi ya. Itu yang kami harapkan, termasuk juga ada yang lebih penting itu kan proses pembelajaran untuk anak-anak gitu ya. Yang pasti berarti Bapak ini mengharapkan yang terbaik untuk SMA 6, untuk guru-gurunya, untuk siswanya juga ya Pak ya. Oke. Terakhir nih Pak, lagi satu lagi deh. Untuk podcast Sisma nih ke depan. Apa nih harapan Bapak gitu? Apakah semoga subscribernya makin naik, viewersnya makin naik. Nanti jangan lupa di-share ini ke siswa-siswinya supaya ditonton, harus ditonton sih. Kepala sekolahnya jadi bintang tamu loh hari ini gitu. Yang penting nanti dikasih katakanlah linknya. Nanti siap, kami pasti. Akan share ke katakanlah di grup anak-anak. Betul. Pasti. Ya. Jadi mungkin podcast ini yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Iya betul. Termasuk juga politikus juga kan. Iya betul. Banyak podcast. Iya betul. Oke teman-teman semua, sobat Sisma, terima kasih banyak. Itulah tadi dia bincang-bincang hangat kita bersama dengan Pak Ketut Suendi selaku Kepala Sekolah dari SMA 6 Denpasar. Terima kasih teman-teman udah stay tune di podcast Sisma, and this is podcast Sisma. Bye bye. Dadah dulu Pak ke kamera. Dadah.